Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di YouTube channel Ivan Nurholis. Kali ini saya ingin ngasih tahu ke teman-teman ya gitu, tips and tricks gitu ya, cara ngasih makan yang efektif gitu ya buat si ini nih polip matahari ini gitu ya. Karena saya gitu ya kalau ngasih makan si polip matahari ini tuh kadang-kadang kan suka di direct gitu ya, langsung ke mulutnya tuh, mulut mereka gitu ya, langsung ke mulutnya gitu tuh. Nah itu tuh kan ada mulutnya dimasukin ke situnya, cuman kan prosesnya juga dia tuh untuk ngambil si makanannya tuh, buat nelen si makanannya lumayan adalah beberapa menit gitu ya baru dia bisa kemakan. Nah karena kelamaan gitu ya, bukan kadang-kadang sih, seringnya si makanannya tuh malah dimakan sama si Nemo, sama si udang pelet gitu ya, sama yang lain. Terutama ini sih udang pelet biasanya suka ngeganggu gitu ya, nyolok ke situ terus ngambil si makanannya. Sekedar informasi, saya ini ngasih makan dia tuh pakai udang rebon ya, rebon beku gitu. Biasanya saya direct, terus suka dimakanin sama dia, jadi akhirnya nggak kemakan sama dia gitu, jadi nggak mekar-mekar gitu. Nah saya tuh punya metode gitu ya, satu cara buat ngasih makan dia gitu ya, biar nggak keganggu sama ikan atau mungkin udang pelet gitu, makanan dia tuh biar kecerna sama dia gitu. Ada caranya, nanti lihat aja ya videonya kayak gimana caranya buat ngasih makan si polip matahari ini pakai udang rebon ya. Udang rebon yang beku, nanti kita suapin dia ya. Nah teman-teman, balik lagi ya. Jadi ini si polip mataharinya tuh sama saya dipindahin ke wadah gini ya. Jadi kenapa dipindahin ke wadah kayak gini? Jadi biar kita kasih makannya tuh enak gitu ya ke si polip matahari ininya, biar nggak ada yang ngeganggu, kita suapin gitu langsung ke mulutnya. Itu teman-teman. Terus cara ini juga bisa ngejaga parameter air gitu, karena kan si polip matahari ini tuh makannya banyak gitu ya. Kalau kita ingin bikin dia mekar gitu, kadang-kadang kan ada teman-teman gitu ya yang bilang, kok ini cuma kayak mekar kayak gini aja gitu ya, cuman ujungnya aja keluar dikit gitu, tapi nggak keluar banget gitu ya. Nah ini tuh biar enak, dia tuh harus makannya banyak, karena dia tuh kan non fotosintesis ya, jadi energinya tuh bukan dari lampu gitu ya, jadi harus dikasih makan yang banyak gitu, karena sumber energi dari dia tuh ya makanan gitu. Nah ini saya juga udah nyiapin ya makanannya, ini ada frozen udang rebon beku ya. Nah ini udah saya siapin, ini tuh murah banget gitu ya, banyak gini. Ini satu kotak gini tuh banyak banget sebenarnya. Ini tuh cuman 10.000 apa 9.000 ya, lupa lagi, sekitar segitu. Nah ini kita ambil aja si ininya, mungkin kita potong dikit aja, mungkin segini juga cukup ya. Masukin aja biar si udangnya ini pada mencair dulu ya istilahnya, biar nggak beku. Terus kita siapin juga pipet buat direct feeding ke mulut si polip matahari ini gitu. Ini kita hancur-hancurin dulu si ininya. Biasanya dengan gini juga si polip matahari itu bakal ke-trigger gitu ya, kecium gitu baunya, biasanya udah agak mekar, terus mulutnya tuh suka kadang-kadang kebuka gitu. Mungkin kita deketin ke kamera ya. Nah ini nih penampakannya. Jadi kita ambil misalkan udangnya nih ya, si udang rebonnya kita ambil nih, udah kita pipet, kita pelan-pelan ke mulutnya, kita kasih tuh. Nah gini nih, nanti tuh si mulutnya tuh bakal kebuka, terus
bakal ngambil si udangnya gitu, bakal dimakan si udangnya tuh kayak gini tuh teman-teman. Nah si proses buat makannya tuh buat nelen gitu ya, buat nangkep, istilahnya nangkep si udangnya tuh emang agak ada proses gitu ya, sekitar beberapa menit. Nah ini nih udah mulai dimakan tuh, kelihatan kan ya tuh, mulutnya lagi ngicerna tuh, lagi udah pada kebuka. Kita gini aja teman-teman, terus aja gitu, ngasih makan banyak juga nggak akan apa-apa sih, karena bukan di tank ya, jadi nggak akan ngerusak parameter air gitu. Karena ini prosesnya agak lama, mungkin saya bakal skip gitu ya biar videonya nggak lama juga. Nanti paling saya bakal videoin lagi pas udah beres gitu ya, udah dimasukin ke tank lagi. Nanti kita lihat pas udah mekarnya gitu ya teman-teman. Teman-teman balik lagi ya. Nah ini si polip mataharinya baru dimasukin ya, tadi beres dikasih makan tuh, lihat kan si udang pelet udah ngedeket-deketin, soalnya tahu di situ ada sisa-sisa dari udang apa rebon, ada sisa-sisanya, dia langsung grogotin tuh. Nah ini jadi kondisinya kayak gini nih sehabis dikasih makan. Mungkin kita tungguin ya beberapa setengah jam mungkin ya, atau 15 menit, tapi si lampunya harus kita redupin karena dia tuh emang nggak terlalu suka cahaya gitu ya. Terus biasanya juga dia tuh mekarnya tuh ketika lampunya redup gitu. Jadi ini kan udah beres dikasih makan juga, nanti kita tungguin. Ini bakal saya redupin ya, bakal diredupin gini. Kita matiin aja lampunya. Ini lampunya udah dimatiin, kita tungguin aja 15 menit. Nanti sewaktu udah mekar banget bakal saya videoin lagi ya, biar kita tahu gitu hasil dari, jadi biar tahu gitu ya hasil dari metode cara ngasih makan si polip matahari ini gitu ya, biar kalian yang kebingungan gitu, kok si polip matahari saya kok nggak mekar-mekar gitu udah lama gitu, karena ini nih caranya gitu. Intinya sih harus dikasih makan banyak dia tuh. Cuman kalau dikasih makan banyak di dalam tank gitu ya, resikonya parameter air bakal rusak gitu, amoniak bakal naik gitu. Terus makanannya bakal digangguin sama si udang pelet, sama si Nemo gitu ya, diambilin, dimakanin gitu. Jadi kurang efektif kalau menurut saya. Cuman kalau tadi cara saya tuh, jadi diangkat si polip matahari ini di wadah. Nah di wadah itu langsung masukin si udang rebonnya, terus kasih pipet, di direct ke mulutnya gitu. Nanti dia makanin, nanti udah beres kasih makan tuh kayak gini si polip mataharinya. Tinggal kita redupin lampu, kalau misalkan ingin cepat mekarnya, redupin lampunya, kita tungguin beberapa menit, nanti dia bakal mekar banget. Nanti kalau udah mekar saya videoin lagi. Oke teman-teman, balik lagi ya, video lanjutan yang tadi. Ini sekitar udah sejam ya. Nah ini nih kondisi dari si polip mataharinya setelah dikasih makan tadi ya, cara-caranya. Nah ini udah mekar banget nih. Jadi intinya kan kalau dikasih makan ke tank tuh, kalau kayak udang rebon gitu tuh, bisa salah satunya bisa jadi ngerusak parameter air yang ada di tank gitu ya. Terus si ini nih, si udang pelet juga kadang-kadang sih seringnya dia suka makanin rebon yang ada di mulut si polip matahari ini gitu. Kadang si Nemo juga gitu, capungan juga gitu. Jadi kadang-kadang udah capek-capek gitu ya ngedirect di mulutnya, tapi ya malah dimakanin sama si udang pelet ini nih, atau sama si Nemo atau sama yang lain gitu. Jadi tips dari saya tuh kalau ngasih makan si polip matahari gitu ya, mungkin kayak tadi ya, jadi misalkan si polip mataharinya dikeluarin dulu dari tank gitu ya, terus masukin ke wadah. Airnya pakai air yang ada di tank ini ya, biar nggak swing parameter buat si polip mataharinya gitu. Nah habis itu nanti tinggal suapin aja gitu si udang rebonnya ke si polip matahari ini.
gitu. Nanti paling kalau udah beres disuapin, nanti sama kalian bisa langsung dimasukin ke dalam tank lagi gitu. Terus lampunya diredupin kalau misalkan sampai mekar kayak gini, soalnya kalau lampunya nyala tuh nggak akan mekar gitu. Biasanya tuh kayak yang ini nih, mana ya, nah ini nih yang kecil ini biasanya kayak yang gini, kalau kena cahaya tuh nggak mau mekar sampai kayak gini. Kan karena berhubung saya masih lihat ke kalian gitu ya, jadi saya nyalain dulu si lampunya gitu. Jadi pokoknya kalau udah kasih makan redupin, karena si polip matahari ini tuh nggak akan terlalu mekar gitu ya kalau misalkan si lampunya nyala gitu. Jadi dia tuh lebih suka cahayanya yang redup gitu. Nah mungkin segitu ya video dari saya, semoga bermanfaat gitu ya, terutama buat kalian yang lagi pelihara polip matahari bingung gitu ya, kenapa kok nggak mekar-mekar gitu. Cobain aja gitu tips dari saya tadi, semoga polip matahari kalian bisa cepat mekar gitu ya, bisa mekar banget kayak gini gitu tuh. Mungkin segitu ya video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.